perkenalkan, nama saya Gracia Valencia Lagan dengan 11 043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan machine learning dengan topik exploratory data analysis atau EDA, EDA inisial. Oke, sebelumnya itu kita langsung saja pada latihan pertama, di mana di sini saya sudah melakukan perintah-perintah yang ada pada modul, mulai dari import library yang dibutuhkan, lalu di load datanya, lalu mana dari output di atas kita bisa melihat bahwa 497 baris dan 8 kolom, atau kita bisa cek juga dengan kode berikut untuk baris dan kolomnya. Lalu langkah awal dalam EDA itu kita melihat informasi dari data dengan perintah df info. Dari output kita bisa lihat bahwa terdapat data yang belum bersih seperti transaction ID, gender, ticket price, itu masih ada NAM atau no. Kemudian saya bisa melihat juga statistik deskriptifnya. Biasanya untuk melihat adanya pencilan data atau tidak. Dimana biasanya melihat nilai minimal dan maksimal yang dibandingkan dengan nilai tengah. Lalu di sini salah satu langkah paling krusial di EDA adalah kita cek apakah data yang hilang atau data yang duplikat. Untuk penanganan data hilang ini akan lebih dalam di pertemuan ketiga dalam tentang processing data. Oke, langsung saja kita kepada latihan yang kedua. Nah, pada latihan yang kedua ini yang pertama dilakukan adalah load data, di mana dari output tersebut dapat dilihat bahwa dataset Titanic memiliki 891 baris dan 12 kolom, di mana setiap baris merepresentasikan satu penumpang. Sedangkan setiap kolom berisi informasi terkait penumpang tersebut seperti survive yang menunjukkan status keselamatan penumpang, P-class yang menunjukkan kelas penumpang, check and age yang menunjukkan jenis kelamin dan umur penumpang, fare yang menunjukkan harga tiket, serta kolom lain seperti embarked, seat, dan part. Selain itu, pada output juga terlihat adanya nilai NaN pada beberapa kolom, misalnya pada kolom kabin, yang menandakan bahwa dataset memiliki data yang belum lengkap. Output ini memberikan gambaran awal mengenai struktur data sebelum dilakukan exploratory data analis lebih lanjut dengan menggunakan perintah df csv dan pet yang kita gunakan pada Google Drive, dan yang di dalamnya sudah terdapat file titanic.csv. Lalu yang kedua itu adalah melihat dimensi data menggunakan perintah dfc. Output dari dfc menunjukkan bahwa dataset Titanic memiliki 891 baris dan 12 kolom. Artinya terdapat 891 data penumpang yang dianalisis dengan 12 variabel atau atribut pada setiap penumpang. Lalu yang ketiga, yang C itu melihat informasi data dengan perintah df-info. Berdasarkan output df-info, dataset Titanic memiliki 891 baris dan 12 kolom yang merepresentasikan data setiap penumpang dengan berbagai atribut, di mana tipe data yang digunakan terdiri dari numerik yaitu integer 64 dan float 64, serta kategorikal atau text object, di mana kolom seperti survive, physical, ship, dan part bertipe numerik, sedangkan name, type, ticket, kabin, dan embarked bertipe objek. Dari sisi kelengkapan data, sebagian besar kolom terisi penuh, namun beberapa terdapat nilai kosong pada kolom H, yaitu non-null. Kabin hanya 204 data yang terisi, dan ember 889 data terisi, dengan kabin menjadi kolom yang paling banyak memiliki missing value. Lalu kita bisa melihat ringkasan statistik data numerik dengan perintah df-describe. Berdasarkan output df-describe dapat dilihat ringkasan statistik dari kolom numerik pada data set Titanic. Jumlah data lengkap terlihat pada sebagian besar kolom, kecuali H yang hanya memiliki 714 data. Rata-rata penumpang berusia 29,7 tahun dengan usia minimum 0,42 tahun dan maksimum 80 tahun.
Nilai survive memiliki rata-rata sekitar 0,38 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% penumpang yang selamat. Lalu kita melihat ringkasan statistik khusus kolom bertipe data kategorikal atau objek menggunakan perintah df describe include sama dengan objek. Berdasarkan output perintah tersebut dapat dilihat ringkasan statistik untuk kolom bertipe kategorikal, di mana kolomnya memiliki 891 data unik yang menunjukkan setiap penumpang memiliki nama yang berbeda. Lalu kita bisa melihat data kosong dengan perintah df is null .sum, di mana berdasarkan perintah tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kolom pada dataset kita ini tidak memiliki data kosong. Namun dapat beberapa kolom yang mengandung missing value, yaitu H dengan 177, lalu ada KB 887, 687, lalu Ember dengan 2 data kosong. Lalu kita cek data duplikatnya dengan perintah df duplikat .sum, di mana diperoleh nilai 0, NP integer 64, 0, menunjukkan bahwa tidak terdapat data duplikat pada dataset Titanic. Artinya, setiap baris data merepresentasikan penumpang yang unik tanpa adanya pengulangan NP. Lalu visualisasi perbandingan kolom survive. Di sini terlihat bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat atau survive sama dengan 0 lebih banyak, yaitu yang biru, dibandingkan penumpang yang selamat, yaitu yang survive sama dengan 1 yang orange. Di mana grafik batang menunjukkan perbedaan yang cukup jelas, di mana mayoritas penumpang berada pada kategori tidak selamat, sedangkan penumpang yang berhasil selamat jumlahnya lebih sedikit. Lalu yang itu adalah mapping selamat dan tidak selamat, di mana berdasarkan visualisasi perbandingan survive yang telah diberi label tidak selamat dan selamat, terlihat dengan jelas bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat jauh lebih banyak dibandingkan penumpang yang selamat. Lalu kita bisa melihat hubungan antara umur dan harga tiket, di mana berdasarkan visualisasi sebaran antara umur dan harga tiket, terlihat bahwa penumpang dengan harga tiket yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang selamat lebih besar yang ditunjukkan oleh banyaknya titik berlabel selamat dan nilai fare yang tinggi. Lalu ada proporsi gender, di mana di sini berdasarkan visualisasi proporsi gender terlihat bahwa mayoritas penumpang Titanic adalah laki-laki dengan persentase sekitar 65%, sedangkan perempuan berjumlah 35%. Nah, bisa kita simpulkan bahwa exploratory data analysis merupakan tahap awal untuk memahami dataset Titanic sebelum analisis lanjutan, di mana melalui ABA diperoleh gambaran tentang struktur data, kualitas data, serta pola-pola penting yang terdapat di dalamnya. Di mana hasilnya itu menunjukkan beberapa temuan utama, itu dataset terdiri 891 baris dan 12 kolom dengan data numerik dan kategorikal. Lalu terdapat missing value pada kolom H, cabin, Ember dengan kabin memiliki data kosong terbanyak. Lalu tidak ditemukan data duplikat sehingga data tergolong rapi. Lalu mayoritas penumpang tidak selamat. Penumpang dengan harga tiket tertinggi cenderung memiliki peluang selamat lebih besar. Maka secara keseluruhan ADA membantu memahami kondisi dan pola data sehingga menjadi dasar yang penting untuk proses pembersihan data dan analisis atau pemodelan selanjutnya. Nah, untuk tugas yang pertama langkah-langkahnya adalah upload dan load dataset. Jadi menggunakan perintah import lalu di load data melalui Google Drive, di mana pada folder Google Drive tersebut sudah dimasukkan file yaitu with covid-data.csv. Lalu di mana dataset tersebut berhasil dimuat dengan 108.461 baris dan 60 kolom yang berisi data COVID-19 dari berbagai negara dan periode waktu yang panjang. Di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa dataset memiliki kolom wilayah, waktu, dan data numerik seperti total case dan total dates. Terdapat banyak
nilai kosong pada beberapa kolom, terutama pada data turunan yang menandakan data belum sepenuhnya lengkap. Visualisasi total kasus COVID-19 di Indonesia merupakan tren peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah melihat struktur awal data dengan menggunakan perintah DF. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa digunakan untuk melihat 5 baris pertama dari dataset with COVID data.csv. Dari tampilan awal ini dapat diketahui bahwa gambaran struktur data yang digunakan itu adalah dataset memiliki 60 kolom yang mencakup informasi wilayah, waktu, data numerik, COVID-19. Lalu kolom ISO code, kontinen, dan location menunjukkan identitas negara, sedangkan date menunjukkan tanggal pencatatan data. Kolom numerik seperti total case dan new case berisi jumlah kasus COVID-19. Lalu di sini ada perintah DF set, di mana ini menunjukkan bahwa data set pada file tersebut memiliki 108.491 baris dan 60 kolom yang menandakan data set ini berukuran besar dan membuat banyak variabel untuk analisis COVID-19. Lalu ada di sini ya informasi data di mana kita menggunakan perintah DF info. Nah, di sini ada 59 line. Di sini gunakan untuk melihat informasi umum dataset, termasuk jumlah data, tipe data, dan kelengkapan setiap kolom pada file data yang sudah kita upload. Nah, dapat diperoleh bahwa dataset terdiri dari 108.491 baris dan 60 kolom, di mana kolom seperti ISO code, komponen location, dan data bertipe objek, sedangkan sebagian besar kolom lainnya bertipe numerik. Maka di sini ada plot 64 dan 95, objek 5. Lalu di sini kita yang keempat itu adalah statistik deskriptif dengan menggunakan perintah df describe dan di mana digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik pada dataset file tadi yang seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum serta kuartil. Di mana dari hasil tersebut terlihat bahwa adanya variasi data yang cukup besar pada beberapa variabel COVID-19. Lalu dicek data yang hilang atau missing values dengan menggunakan perintah df is no sum. Lalu di sini mulai dari ISO code sampai dengan express mortality, di mana melalui hasil pengecekan missing value menunjukkan bahwa kelengkapan data pada setiap kolom berbeda-beda. Contohnya di sini ISO code tidak 0, sedangkan di total case di sini 4.641. Begitu juga dengan contohnya excess mortality di mana 104.647. Sehingga kolom isocode, location, dan date tidak memiliki data hilang, sehingga aman digunakan sebagai identitas waktu. Karena di sini adalah nol data yang hilangnya. Lalu kolom kontinen memiliki banyak nilai kosong karena adanya data agregat seperti wilayah atau dunia. Oke, lalu yang keenam kita cek data duplikat dengan perintah duplicate sum. Nah, di sini duplikatnya itu adalah nol, mana tidak terdapat data yang terduplikasi dalam dataset sehingga data sudah bersih dan aman untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Lalu yang ketujuh di sini adalah filtering data, di mana contohnya ini kita bikin fokus ke satu negara yaitu Indonesia. Maka kodenya itu adalah Indo sama dengan DF location sama dengan Indonesia, dan Indo. Di mana kode ini digunakan untuk memfilter data khusus Indonesia dari dataset. Data dipilih berdasarkan kolom location yang bernilai nilai Indonesia, lalu hasilnya ditampilkan untuk melihat kondisi COVID-19. Lalu di sini ada sorting data, di mana digunakan untuk mengurutkan data Indonesia berdasarkan jumlah total kasus COVID-19 dari terbesar ke terkecil. Kemudian menampilkan beberapa data teratus. Dengan cara ini, kita bisa melihat periode ketika jumlah kasus berada pada angka paling tinggi. Data difilter khusus untuk Indonesia, di mana pengurutan dilakukan pada kolom total test secara menurun yaitu descending. Hasil yang ditampilkan adalah data dengan total kasus tertinggi sehingga memudahkan analisis puncak penyebaran COVID-19. Lalu kita melakukan grouping data menggunakan perintah DF group by location, total test, match, sort values, scanning sama dengan false, lalu headnya adalah 10. Mulai dari world sampai dengan Afrika, di mana digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan location, kemudian mengambil nilai maksimum total kasus COVID-19 pada setiap lokasi,
dan mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil. Lalu di sini ada visualisasi sederhana, yaitu perkembangan total kasus COVID-19 di Indonesia. Di mana visualisasi ini menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu. Di mana sumber horizontal merepresentasikan tanggal, sedangkan sumber vertikal menunjukkan total kasus. Grafik garis memperlihatkan tren yang terus meningkat dengan kenaikan yang semakin tajam dari periode tertentu, yang menandakan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada waktu tersebut. Nah, di sini mengapa ini hitam? Karena terdapat banyak tanggal, sehingga ini adalah tumpukan-tumpukan dari tanggal. Nah, di sini kita coba ambil dari 6. Di mana ini konsepnya per 3 bulan. Di mana visualisasi ini menunjukkan perkembangan total kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu, di mana grafik memperlihatkan bahwa pada awal periode jumlah kasus masih rendah dan meningkat secara perlahan. Kemudian mulai mengalami kenaikan yang signifikan hingga terjadi lonjakan tajam pada periode selanjutnya. Lalu di sini kita buat visualisasi heat map-nya. Ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara total kasus, di mana total kasus kematian, kasus baru, dan kematian baru COVID-19. Dilihat bahwa total kasus dan total kematian memiliki korelasi sangat kuat, yang menandakan bahwa peningkatan kasus secara kumulatif diikuti peningkatan uh, jumlah kematian. Oke, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan melalui platform ini adalah berdasarkan seluruh tahapan exploratory data analis yang telah dilakukan pada dataset COVID-19 diperoleh gambaran umum mengenai kondisi data, pola penyebaran kasus, serta hubungan antar variabel yang dianalisis. Analisis ini membantu memahami karakteristik data sebelum digunakan pada tahap analisis lanjutan atau pemodelan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Dataset COVID-19 yang digunakan cukup besar dan informatif, namun memiliki banyak missing value pada beberapa kolom sehingga perlu penanganan terlebih dahulu. Data COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren peningkatan total kasus dari waktu ke waktu dengan adanya lonjakan signifikan pada periode tertentu. Hasil pengurutan dan pengelompokan data menunjukkan bahwa wilayah global dan benua besar mencatat jumlah kasus tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Tidak ditemukan data duplikat sehingga kualitas data dari sisi keunikan dan konsistensi tergolong baik. Analisis korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara jumlah kasus dan jumlah kematian, baik secara total maupun harian, yang menandakan bahwa peningkatan kasus diikuti oleh peningkatan kematian. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.